Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan surat. Yang pertama adalah menurut wujud dan wujud surat. Poin pertama adalah surat biasa atau bersampul. Surat yang ditulis di atas kertas yang dimasukkan ke sampul dan dikirimkan. Poin kedua adalah memo dan nota. Memo dan nota adalah surat yang dipakai secara intern dalam organisasi. Poin ketiga adalah kartu pos. Kartu pos adalah benda pos berbentuk kartu ukuran 10x15 yang dipakai apabila surat itu singkat dan tak berrahasia. Yang keempat adalah warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan, sampul, dan kertas surat. Yang kelima adalah telegram. Telegram adalah surat yang ditulis pada belangko telegram yang berisi pokok-pokok surat masalah. Yang keenam adalah surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat berbentuk formulir yang dipakai sebagai bukti keabsahan aktivitas dua pihak. Kedua adalah surat menurut sifat dan isinya. Poin pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang yang dipakai yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Poin kedua adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu lembaga. Nomor 3 adalah surat menurut keamanan dan isinya. Yang pertama adalah surat biasa. Surat biasa adalah surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan organisasi bersangkutan jika isinya diketahui orang lain. Poin kedua adalah surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang tidak boleh diketahui orang lain. Poin ketiga adalah surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia tersebut adalah surat yang berisi masalah penting yang hanya boleh dibaca oleh orang yang berhak mengambil keputusan. Keempat adalah surat menurut proses penyelesaiannya. Yang pertama adalah surat biasa. Surat biasa adalah surat yang tidak memerlukan penjelasan secepatnya. Poin kedua adalah surat segera. Surat segera adalah surat yang memerlukan penyelesaian segera. Poin ketiga adalah surat sangat segera. Surat sangat segera adalah surat yang memerlukan tanggapan secepatnya. Nomor 5 adalah surat menurut kegiatan. Poin pertama adalah surat intern. Surat intern adalah surat yang ditujukan untuk lingkungan suatu organisasi sendiri. Poin kedua adalah surat ekstern. Surat ekstern adalah surat yang ditujukan keluar organisasi. Yang keenam adalah surat menurut sasaran yang dituju. Poin pertama adalah surat biasa. Surat biasa yang ditujukan pada seseorang atau organisasi tertentu. Poin kedua adalah surat edaran. Surat edaran dimaksud adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi yang jumlahnya tak terbatas. Kedua adalah poin yang terakhir adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis surat. Yang pertama adalah surat permohonan. Surat ini satu dari jenis surat resmi yang digunakan ketika satu pihak menyampaikan permohonan pada pihak lain. Contohnya adalah surat permohonan dana bantuan. Berikutnya adalah surat permohonan perceraian dan lain-lain. Poin kedua adalah surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan satu instansi atau lembaga, misalnya pengangkatan pegawai, surat keputusan panitia dari kepala sekolah. Surat kuasa. Surat kuasa adalah jenis-jenis surat resmi yang ketiga isinya memperjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak bisa melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilempahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. Yang
Berikutnya adalah dua jenis surat kuasa yang memiliki dasar hukum berbeda, yaitu adalah surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum diatur dalam pasal 1796 KUHP, sementara surat kuasa hukum khusus diatur dalam pasal 1795. Poin keempat adalah surat perintah. Surat perintah merupakan surat resmi yang banyak ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis dalam perjalanan dinas, atau surat perintah untuk ada lembur, dan banyak yang lainnya contohnya. Yang kelima adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah contoh surat resmi yang banyak digunakan adanya peraturan baru. Surat pengantar kepentingan pribadi sebelum adanya peraturan baru. Surat ini dulunya digunakan sebagai surat untuk pembuatan KTP elektronik. Adalah surat edaran. Surat edaran pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan dan hal tertentu. Misalnya surat edaran pengumuman libur ujian yang dialamatkan kepada orang tua murid. Yang ketujuh adalah surat undangan. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contoh adalah surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.